strong. Assalamualaikum, halo semua. Hari ini kita akan belajar tentang sistem ekspresi pada ginjal. Adapun yang dapat kita pelajari dari video ini adalah kita dapat mengetahui fungsi organ ginjal, kita dapat mengetahui struktur ginjal, kita dapat mengetahui tahap pembentukan urin, kita dapat mengidentifikasi kelainan yang ada pada organ ginjal, serta mengidentifikasi berbagai upaya untuk menjaga organ ekskresi ginjal. Sebelum kita lanjut untuk membahas tentang ginjal, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih. Pernahkah kalian memasak atau mencuci pakaian? Dari kegiatan memasak dan mencuci pakaian akan menghasilkan sampah atau zat sisa. Misalnya, air sisa cucian. Jika air ini tidak dibuang, maka akan menimbulkan bau tidak sedap. Begitu pula dengan tubuh manusia. Jika ada zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh, contohnya urin, keringat, CO2, dan H2O, zat-zat tersebut jika tidak dikeluarkan akan membahayakan tubuh manusia itu sendiri. Ayo kita kenali ginjal kita. Ginjal merupakan salah satu organ vital kita yang digunakan sebagai organ ekskresi atau pembuangan zat sisa. Terkadang kita tidak menyadari betapa penting peranan ginjal untuk menjaga tubuh tetap sehat. Manusia memiliki 2 buah ginjal. Ginjal memiliki ukuran 10–13 cm atau sebesar kepalan tangan, berbentuk seperti kacang merah. Di manakah letak ginjal? Banyak orang mengira ginjal terletak di daerah pinggang. Ternyata, ginjal terletak di bagian belakang tubuh di bawah tulang rusuk. Fungsi ginjal adalah mengeluarkan sisa-sisa produk dari tubuh, menyeimbangkan cairan tubuh, memproduksi sel darah merah, mengatur tekanan darah, menyaring 120–150 liter darah per hari, mengaktifkan vitamin D untuk kesehatan tulang dan gigi. Ginjal sebelah kiri lebih tinggi dibanding sebelah kanan. Ginjal memiliki fungsi untuk menyaring zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh. Ginjal setiap harinya akan memproses 200 liter darah untuk menghasilkan 2 liter limbah dan ekstra cairan dalam bentuk urin. Ketika ginjal dipotong secara melintang, akan tampak 3 bagian ginjal. Yang pertama, korteks renalis atau kulit ginjal. Di bawahnya ada medula renalis, dan paling dalam sendiri adalah pelvis renalis atau piala ginjal. Selanjutnya ada vena renalis. Vena renalis ini merupakan pembuluh darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Terus ada arteri renalis, merupakan pembuluh darah yang banyak mengandung oksigen. Terakhir ada ureter. Ureter merupakan penghubung antara ginjal dengan kandung kemih. Kandung kemih merupakan muara akhir dari urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Nah, di sepanjang korteks dan medula terdapat jutaan nefron. Nefron itu sendiri tersusun atas kapsul Bowman yang di dalamnya terdapat glomerulus, terus kemudian ada tubulus contortus proximal, ada lengkung Henle, ada tubulus contortus distal, dan yang terakhir adalah tubulus collectivus. Bagaimana urin pada manusia terbentuk? Proses pembentukan urin pada manusia melalui 3 tahap.
filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Tahap filtrasi dimulai dari darah yang mengalir melalui arteri aferen ginjal yang masuk ke dalam glomerulus yang tersusun atas kapiler-kapiler darah. Ketika darah masuk ke dalam glomerulus menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi, sehingga mendorong air dan zat-zat berukuran kecil keluar dari glomerulus. Selanjutnya, air dan zat-zat berukuran kecil seperti garam, asam amino, glukosa, urea, serta ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor masuk dalam kapsul Bowman. Zat-zat ini yang kemudian disebut sebagai urin primer. Tahap selanjutnya adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali. Urin primer dari kapsul Bowman akan menuju tubulus contortus proximal. Di sepanjang tubulus contortus proximal, zat-zat yang ada pada urin primer seperti garam, glukosa, asam amino, air, ion kalium, dan sedikit urea akan diserap kembali, karena zat-zat tersebut masih berguna bagi tubuh. Proses reabsorpsi berlangsung terus-menerus melalui lengkung Henle sampai tubulus contortus distal. Pada proses reabsorpsi ini menghasilkan urin sekunder yang mengandung urobilin dan urea. Urobilin merupakan hasil pecahan dari bilirubin yang membuat urin berwarna kuning, dan urea merupakan hasil pecahan amonia yang membuat urin berbau menyengat. Tahap selanjutnya adalah augmentasi. Urin sekunder dari tubulus proximal selanjutnya menuju ke tubulus distal. Pada tubulus contortus distal, darah melepaskan zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh ke dalam urin sekunder melalui pembuluh kapiler. Tahap augmentasi menghasilkan urin sebenarnya. Urin ini selanjutnya menuju ke tubulus collectivus dan akhirnya bermuara di pelvis atau rongga ginjal. Dari pelvis, urin akan disalurkan ke kandung kemih melalui ureter. Ketika kandung kemih sudah penuh, maka otot kandung kemih dan otot perut akan kontraksi karena adanya tekanan terhadap dinding kemih. Akibat dari kontraksi, maka urin pada kandung kemih dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin diantaranya jumlah air yang diminum. Semakin banyak jumlah air yang masuk ke dalam tubuh, maka akan banyak juga cairan yang dikeluarkan oleh tubuh termasuk urin. Hal ini dikarenakan jumlah air yang diserap oleh darah sedikit. Faktor berikutnya adalah hormon ADH atau antidiuretik hormon. Hormon ADH ini dihasilkan oleh kelenjar saraf hipofisis dan pengeluaran hormon ini ditentukan oleh reseptor khusus di dalam otak yang secara terus-menerus mengendalikan tekanan osmotik darah. Oleh karena itu, hormon ini akan mempengaruhi proses reabsorpsi air pada tubulus contortus distal, sehingga permeabilitas sel terhadap air menjadi meningkat. Faktor berikutnya adalah usia. Pada anak balita biasanya lebih sering mengeluarkan urin. Hal ini dikarenakan anak balita masih belum bisa mengendalikan rangsang untuk mikturasi. Selain itu, anak balita juga mengkonsumsi makanan yang berwujud air lebih banyak, sehingga urin yang dihasilkan juga lebih banyak. Sedangkan untuk pengeluaran urin pada orang lansia akan lebih sedikit, karena setelah usia 40 tahun, jumlah nefron dalam tubuh yang berfungsi akan menurun sebanyak 10% pada setiap tahunnya. Faktor berikutnya adalah konsumsi garam. Orang yang banyak mengkonsumsi garam, maka akan mengeluarkan urin juga lebih banyak dari tubuh. Kadar garam yang tinggi dalam darah menyebabkan ginjal memproduksi garam mineral yang lebih banyak, sehingga produksi urin juga akan meningkat. Faktor berikutnya adalah psikologi.
Tekanan darah akan meningkat bila seorang sedang mengalami gejolak emosi yang tinggi. Hal ini menyebabkan darah lebih banyak segera disaring. Faktor berikutnya adalah kondisi kesehatan. Biasanya orang yang sakit lebih banyak mengeluarkan urin atau lebih sedikit, tergantung dengan penyakit yang diderita oleh orang tersebut. Dan yang terakhir adalah faktor cuaca atau suhu lingkungan. Saat cuaca dingin, orang lebih sering untuk ingin mengeluarkan urin. Hal ini disebabkan oleh air yang terdapat dalam darah lebih banyak menuju ginjal sehingga produksi urin lebih banyak. Bagaimana kalau ginjal kita tidak dijaga dengan baik? Pasti akan mempengaruhi kondisi tubuh kita. Apa saja yang akan terjadi pada tubuh kita kalau ginjal kita tidak dijaga? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Ketika ginjal tidak dijaga dengan baik, maka akan menimbulkan beberapa penyakit, diantaranya nefritis. Penyakit ini diakibatkan karena rusaknya nefron, sehingga mengakibatkan masuknya kembali asam urat dan urea ke dalam pembuluh darah. Juga adanya penimbunan air di kaki karena absorpsi yang terganggu. Yang kedua adalah nefrolitiasis atau yang dikenal sebagai batu ginjal. Batu ginjal merupakan satu penyakit ginjal di mana ditemukannya batu yang mengandung komponen kristal dan matriks organik yang merupakan penyebab terbanyak kelainan saluran kemih. Penyakit batu ginjal ini biasanya dialami oleh orang-orang yang terlalu banyak mengkonsumsi garam dan juga terlalu sedikit mengkonsumsi air. Yang ketiga, penyakit ginjal kronis atau yang biasa disebut sebagai gagal ginjal. Biasanya penyakit ini didasari oleh beberapa penyakit, diantaranya diabetes dan tekanan darah tinggi. Semakin tinggi kadar gula dalam darah akan menyebabkan kerusakan pada ginjal. Demikian juga jika tekanan darah terlalu tinggi. Hematuria atau kencing berdarah. Penyakit ini disebabkan karena adanya kandungan darah di dalam urin. Di dalam urin orang normal seharusnya tidak mengandung darah, kecuali wanita yang sedang menstruasi. Penyakit hematuria ditandai dengan perubahan warna pada urin menjadi merah muda atau bahkan kecoklatan. Nyeri pada perut bagian bawah. Ginjal polikistik atau yang dikenal sebagai kista ginjal. Kista ginjal adalah kelainan genetik yang menyebabkan adanya kista atau kantung kecil berisi cairan di ginjal. Kista tersebut dapat mengganggu fungsi ginjal dan menyebabkan gagal kerja organ tersebut. Neuropati diabetik merupakan penyakit kerusakan saraf akibat diabetes. Kondisi ini disebabkan oleh tingkat gula darah terlalu tinggi dalam jangka waktu yang lama. Kanker ginjal. Kanker ginjal adalah penyakit yang sering terjadi pada orang usia lanjut. Kanker ginjal juga disebut sebagai karsinoma sel ginjal. Kondisi ini terjadi ketika sel kanker mulai tumbuh dan menyebar pada filter kecil di ginjal. Umumnya, fungsi ginjal untuk menyaring darah sudah tidak bisa bekerja secara maksimal. Ciri-ciri seseorang mengalami penyakit ginjal: kesulitan saat membuang air kecil, kerap membuang air kecil di waktu malam hari, kencingnya berdarah, merasakan sakit pada bagian dorsal, dan memiliki tekanan darah yang sangat tinggi. Untuk itu, kita senantiasa menjaga kesehatan organ ekskresi dengan menerapkan pola hidup sehat. Upaya apa saja yang dapat kita lakukan? Untuk seseorang yang mengalami penyakit nefritis, upaya pencegahannya adalah menjaga berat tubuh secara ideal, menjaga tekanan darah dalam batas normal, olahraga teratur, dan menjaga pola makan. Jika penyakit sudah terlalu parah, dapat dilakukan penyembuhan dengan cara pencucian darah dan pencangkokan ginjal.
Untuk penyakit batu ginjal, kita dapat membiasakan untuk minum air putih secukupnya setiap hari. Mengurangi penggunaan garam, menghilangkan kebiasaan menahan buang air kecil. Jika ukuran batu terlalu besar, dapat dilakukan dengan cara operasi. Untuk penyakit albuminuria, mengatur jumlah garam dan protein yang dikonsumsi, menjaga pola hidup sehat. Untuk penyakit hematuria, menghilangkan kebiasaan menahan buang air kecil. Untuk penyakit kanker ginjal, kita dapat melakukan dengan cara menjaga pola hidup sehat dengan menghindari penggunaan bahan kimia seperti bahan kimia yang ada pada makanan dan minuman. Jika ginjal tidak berfungsi, maka terapi hemodialisis dan transplantasi ginjal dapat dilakukan. Sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai sistem ekskresi pada ginjal manusia. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.